Oke, nah ini saya kasih lihat dulu contoh untuk aritmatika dasar ya. Nah, untuk tadi saya sempat nanya untuk pengertian sel. Jadi sel ini yang mana namanya sel. Nah, jadi dari lembar kerja Excel itu kita bisa lihat bahwa lembar kerja Excel itu terdiri dari baris ya, ini namanya baris, dan kolom, ini kolomnya ya. Jadi kalau dia berbentuk angka numbering itu dia baris, kalau dia huruf A B C D E itu namanya kolom. Nah, yang namanya sel ini adalah pertemuan antara kolom dan baris seperti itu. Jadi nah, kalau misalkan ada pertanyaan yang mana berikut ini yang disebut dengan sel. Nah, misalkan ada alternatif, misalkan saya tulis A4 0C C0 4D. Nah, dari keempat ini yang mana namanya sel? Yang benar adalah pertemuan kolom dan baris, maka ini jawabannya A4. Kenapa 0C bukan namanya sel? Karena dia diawali oleh angka atau numbering pertama dan salah. Kedua, tidak ada baris dimulai dari angka 0, semua dimulai dari 1, minimal sekali sudah 1. Gitu juga ini kolomnya, ini kan mulai dari A seperti itu. Kemudian ini juga C0, dia benar C adalah kolom dan 0, nah 0 barisnya yang salah, maka ini juga ini salah, 0C salah, C0 salah, 4D juga salah. Kenapa? Karena dia numbering dulu, baris dulu, salah. Yang benar adalah kolom dan baris, maka kolom itu hurufnya dan baris itu abjadnya, seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan jangan sampai terkecoh dengan pertanyaan seperti ini. Nah, kemudian saya lanjutkan terkait tadi aritmatika dasar. Misalkan saya sudah mengetik nilai A yaitu 30, nilai B yaitu 5. Nah, kita bisa atur ini seperti biasa. Nah, misalkan ini kita mau tengah-tengah seperti ini. Misalkan di sini saya mau tahu nilai A ditambah B, maka di sini sama dengan nilai A-nya ditambah B. Nah, maka dapatnya adalah 35. Terus beberapa juga ketika kita dalam mengolah data, misalkan kita mengetikkan kita mau menulis data nomor HP misalkan. Nah, ini biasanya yang sering kita lakukan dalam pekerjaan, dalam mengolah data menggunakan Excel ya. Misalkan kita harus merekap data dengan data nomor telepon, maka otomatis datanya akan diawali dengan angka 0 kan, seperti itu. Nah, ini ada beberapa, ada yang dia menggunakan plus 2 dulu baru nomor HP-nya, ada yang 0. Nah, kalau misalkan 0 diawali, maka dia kan kalau kita ketik misalkan ini nomor saya kan seperti ini, tapi ketika kita enter gimana? Nah, angka 0-nya hilang, maka kita harus tambahkan dia nih tanda petik 1 ini baru angka 0. Nah, dalam penulisan 01 juga kadang kalau 01 itu kita biasanya pakai dalam formatting surat seperti itu. Jadi kita misalkan kita ada kode surat, nah 001, maka di depannya ini ingat diisikan tanda petik, baru kita bisa drag ini ke bawah ya. Nah, drag ke bawah dia otomatis akan berkelanjutan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau misalkan kita menulis nomor, misalkan nulis nomor juga biasanya kan seperti itu, kita nulis 1, kemudian untuk biar dia ke bawah secara berkelanjutan kita tekan kontrol, kemudian arahkan dia ke pojok kanan bawah, drag ke bawah, maka otomatis dia. Atau bisa juga kita ketik dua angka 1 dan 2, 1 dan 2, kemudian kita blok, kemudian kita arahkan di pojok kanan bawah, baru drag ke bawah. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti jangan, kadang mahasiswa tuh udah tahu tapi masih aja ngetiknya gini 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu, padahal itu sebenarnya membuang-buang waktu ya,
kalau di Excel biasanya kita mengolah data yang banyak. Nah, biasanya dosen hanya memberikan data-data sampel seperti 5 data, 10 data. Nah, itu hanya sampel. Tapi ketika kita sudah di dunia kerja, data yang kita olah itu jumlahnya akan banyak, ratusan, ribuan bahkan seperti itu. Maka otomatis kita harus bisa mengefisiensikan waktu dan mengurangi kesalahan kita dengan menggunakan rumus-rumus, dengan menggunakan cara-cara yang efektif seperti itu. Oke, lanjut ke sini. Jadi dalam aritmatika dasar itu tambah, kurang, kemudian bagi, tanda bagi, kemudian perkalian juga itu termasuk masih aritmatika dasar di sini. Jadi nanti sarannya masih mudah sekali karena itu dasar. Nah, kalau misalkan latihan yang lainnya, misalkan saya kasih contoh. Nah, ini misalkan di sini seperti tadi. Jadi kita kalau tidak mau mengetahui nilai A plus B adalah sel A2 ditambah B2. Nah, dalam memilih sel juga perlu diperhatikan. Nah, biasanya misalkan sel di sini ya, sel A2 dikurang B2. Nah, jangan diketik seperti ini. Kadang ada yang membuat seperti ini. Ya, memang benar, tapi dia akan ketika seperti ini bisa saja salah seperti itu ketika kita salah menyebutkan barisnya. Makanya lebih gampang adalah kita langsung pilih saja. Oke, seperti itu. Ini juga sama. Jadi oke, terus ini juga sama, tinggal dikali. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ingat di numbering yang tadi saya bilang bahwa kita banyak menggunakan format number di sini. Misalkan kita mau dia dikali 10%, maka di sini akan menjadi contoh 30 dikali 10%. Nah, jawabannya 3. Ini masih bentuk number. Sekarang kita akan ganti menjadi bentuk persentase. Nah, maka kita tinggal memilih ini ya, percent style. Oke, 300. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan angka desimalnya, misalnya koma, 0, atau kita kurangi. Ini di sini, yaitu untuk menambahkan desimal, increase desimal, atau di sini di decrease desimal seperti itu ya. Oke, contoh yang lain, misalkan saya mau bagi 30 ini bagi misalkan bagi 7 misalkan. Nah, ini dia kan masih panjang ya, 4,6 angka belakang koma. Sekarang kita bisa bulatkan dia. Misalkan kita mau 3 saja atau 2 saja atau bahkan bulat sekalipun. Nah, seperti itu. Ini fungsinya ya. Ini untuk menambahkan dan di sini untuk mengurangi. Oke. Terus kalau yang ini apa? Ini namanya comma style. Misalkan kita menulis dalam bentuk ribuan. Nah, di sini kita bisa edit dia menggunakan comma style. Nah, ini. Terus di sini juga. Nah, kita bisa langsung menambahkan lambangnya. Nah, di sini. Oke, dia kalau misalkan menggunakan RP Indonesia, dia maka otomatis akan menambahkan 2002 ini di belakangnya. Nah, kita mau dia bulat, kalau mau bulat kita tinggal hapus saja, di decrease saja nolnya seperti itu. Terus sisanya yang banyak juga digunakan kalau menggunakan Excel, yaitu rumus-rumus yang tadi ya. Coba kita lihat. Nah, ini total sum. Kamu kan udah sempat belajar. Contoh misalkan saya tulis di sini. Oke, nih. Atau kita juga bisa gini. Blok, baru di sini di home auto sum. Nah, seperti itu. Hasilnya sama. Begitu juga rumus yang lainnya kita bisa gunakan di sini. Nah, ini jawabannya ya.
yang paling bawah ini jawabannya. Atau yang lain, misalkan average barusan ini untuk mencari rata-rata, ini count number, kita mau menghitung numbernya, ini kan udah 7 ya. Oke, atau yang lain lagi kita coba, ini max, nilai maksimum dari nomor yang kita blok tadi ini, tentu maxnya adalah 7. Atau rumus yang lain lagi, min, nah tentu 1 jawabannya ya, seperti itu. Nah ini juga ada more functionnya. More function misalkan nih banyak, ada tergantung nanti pilihannya seperti apa ya. Di sini kita bisa pilih, di sini banyak sekali rumusnya. Oke, terus misalkan kita seperti tadi, misalkan saya punya data jenis kelamin ya, kelamin misalkan. Nah untuk jenis kelamin ini saya juga langsung praktekkan contohnya ya. Misalkan ada data jenis kelamin, nah data ini kan otomatis tetap ya, artinya tidak ada jenis kelamin di luar dari laki-laki dan perempuan, jadi pilihannya cuma 2. Begitu juga dengan agama, misalkan agama di Indonesia kita tahu misalkan ada 5, jadi tidak mungkin dia menjadi 6 gitu kan, tidak mungkin. Atau kita perlu misalkan mendata, kita mempunyai pemetaan data untuk kabupaten di Bali gitu. Nah, kabupaten kan jumlahnya 9, otomatis kan itu data tetap, tidak akan berubah seperti itu. Nah, di situ kita bisa menggunakan ini data validation. Di data, menu data, data validation, pilih data validation. Ini tadi yang saya dapat sebutkan. Kita misalkan pilih list ya. List misalkan kita punya data laki-laki, perempuan. Nah untuk beberapa versi dari ini Microsoft Excel-nya, ada dia menggunakan koma, ada juga dia menggunakan titik koma ya, nanti dicek saja. Nah seperti saya kan pakai titik koma barusan, nah itu dia berarti harus diganti. Ketika misalkan munculnya seperti ini, nah ini kan salah nih, berarti di sini kita harus menggunakan titik koma. Nah titik koma, maka dia akan menjadi seperti ini. Kalau kita sebutnya seperti combo box ya, dia ada pilihan di bawahnya. Nah misalkan ini, nah laki-laki, di sini misalkan perempuan, seperti itu. Nah ini sangat membantu mempercepat kita ketika kita memiliki data-data yang ingin kita analisis dan datanya itu sudah sama. Seperti ini kan hanya ada 2 pilihan, perempuan apa laki-laki. Nah seperti itu, jadi kita bisa menggunakan data validation. Data validation ini misalkan kita punya data sumbernya, database-nya, misalkan di sini adalah sheet untuk data referensi misalkan. Nah terus di sini kita punya tabel jenis kelamin. Nah di sini jenis. Nah kadang entah dia, ini tergantung perusahaannya juga ya, ada dia menggunakan kode, terus ini jenis kelaminnya, kodenya misalkan di sini saya mau pakai besar aja, L B, misalkan di sini keterangannya adalah laki-laki, perempuan, misalkan seperti itu ya. Ini contoh simpel saja. Oke, seperti itu. Oke, misalkan seperti ini, kita punya data sumber di sini. Nah, terus di sini gimana? Di sini kita juga bisa langsung memilih ya. Di data validation ini kita langsung pilih nih ya. Ini kita hapus dulu. Jadi kita sekarang bisa menuju ke sini. Terus begitu ya. Tinggal di blok saja mana yang akan kita masukkan. Terus enter. Setelah enter oke. Nah, maka di sini akan muncul. Oke, saya buat sampingnya ya, takutnya nggak kelihatan.
perubahannya. Data validation, terus list, terus di sini kita bisa pilih di tabel jenis kelamin, kita pilih ini, enter, oke. Maka di sini akan langsung muncul ya, seperti itu. Tinggal di drag baru dipilih. Oke, cukup mudah kan ya pakai ini data validation. Oke, yang lain misalkan seperti rumus-rumus, kita ke sini dulu. Di sini total tadi sudah, rata-rata sudah, kamu udah tahu average, nilai tertinggi max, nilai terendah min, jumlah item itu kita bisa pakai count. Nah, kemudian di sini ada apa ini? Upah kotor. Nah, ini tentu ada ketentuannya biasanya. Nah, ini juga latihan dasar. Ini masih dasar karena menggunakan perkalian, pengurangan seperti itu. Nah, misalkan kalau saya contohkan, misalkan di sini salah satu juga yang sering ditanyakan adalah jumlah laki-laki, jumlah jenis kelamin ini laki atau jenis kelamin perempuan. Oke, nah di sini kita bisa menggunakan count a